memiliki kapasitas langka, tulisnya, untuk terhubung satu sama lain, meskipun melawan segala rintangan. Banyak peneliti lain juga telah tertarik pada bagaimana kita membentuk hubungan. Saat Sievers mulai membaca jurnal ilmiah, dia belajar bahwa pada tahun 2012, para sarjana di Max Planck Institute for Human Development di Jerman telah mempelajari otak gitaris yang memainkan sonata Schaedler di D mayor. Ketika para musisi memainkan gitar mereka secara terpisah, dengan setiap orang fokus pada partitur musik mereka sendiri, aktivitas neural mereka terlihat berbeda. Tetapi ketika mereka beralih ke duet, pulsa listrik di dalam tengkorak mereka mulai bersinkronisasi. Bagi para peneliti, tampaknya seolah-olah pikiran para gitaris telah bergabung. Lebih dari itu, keterkaitan itu sering mengalir melalui tubuh mereka sering mulai bernapas dengan laju yang mirip, mata mereka melebar bersamaan, jantung mereka mulai berdetak dengan pola yang mirip. Seringkali bahkan impuls listrik di sepanjang kulit mereka akan menyinkronkan. Kemudian, ketika mereka berhenti bermain bersama, saat partitur mereka berbeda atau mereka masuk ke solo, sinkronisasi otak antar mereka hilang sama sekali, tulis para ilmuwan. Sievers menemukan penelitian lain yang menunjukkan fenomena yang sama ini ketika orang-orang bersenandung bersama, atau mengetuk jari mereka berdampingan, atau menyelesaikan teka-teki kerjasama, atau bercerita satu sama lain. Dalam satu eksperimen, peneliti di Princeton mengukur aktivitas neural dari sekelompok orang yang mendengarkan seorang wanita menceritakan kisah panjang dan rumit tentang malam promnya. Saat mereka memantau otak pembicara bersama otak pendengarnya, mereka melihat pikiran para pendengar menyinkronkan dengan narator, sampai mereka semua merasakan perasaan stres dan ketidaknyamanan, kegembiraan dan humor, pada waktu yang sama, seolah-olah mereka sedang menceritakan kisah bersama-sama. Lebih dari itu, beberapa pendengar menyinkronkan dengan pembicara dengan sangat erat, otak mereka tampaknya berperilaku hampir persis seperti otaknya. Ketika ditanya kemudian, peserta yang selaras dengan baik itu bisa membedakan antara karakter-karakter dalam cerita dengan lebih jelas dan mengingat detail-detail kecil. Semakin banyak otak orang-orang yang menyinkronkan, semakin baik mereka memahami apa yang dikatakan. Luasnya kaitan neural pembicara pendengar memprediksi keberhasilan komunikasi, tulis para peneliti dalam Proceedings of the National Academy of Sciences pada tahun 2010. Studi-studi ini dan studi-studi lainnya mengungkapkan kebenaran mendasar. Untuk berkomunikasi dengan seseorang, kita harus terhubung dengan mereka. Ketika kita menyerap apa yang dikatakan seseorang, dan mereka memahami apa yang kita katakan, itu karena otak kita, sampai batas tertentu, menyelaraskan diri. Pada saat itu, tubuh kita, detak jantung, ekspresi wajah, emosi yang kita alami, sensasi terasa di leher dan lengan kita, seringkali mulai menyinkronkan juga. Ada sesuatu tentang simultanitas neural yang membantu kita mendengarkan lebih dekat dan berbicara lebih jelas. Terkadang koneksi ini terjadi dengan hanya satu orang lain. Kadang-kadang, hal itu terjadi dalam sebuah kelompok atau audiens besar. Tetapi setiap kali itu terjadi, otak dan tubuh kita menjadi serupa karena kita, dalam bahasa para ilmuwan neuro, terentrain neural. Saat para peneliti memeriksa bagaimana terentrain terjadi, mereka menemukan bahwa beberapa orang memiliki keahlian khusus dalam jenis sinkronisasi ini. Beberapa individu secara konsisten lebih baik dalam berhubungan. Ilmuwan seperti Sievers tidak menyebut orang-orang ini sebagai superkomunikator, mereka lebih suka istilah seperti peserta pusat tinggi atau penyedia informasi inti. Tapi Sievers tahu seperti apa orang-orang seperti ini, mereka adalah teman yang semua orang telepon untuk meminta saran, kolega yang dipilih untuk posisi kepemimpinan, rekan kerja yang disambut oleh semua orang dalam percakapan karena mereka membuatnya lebih menyenangkan. Sievers telah tampil di atas panggung dengan superkomunikator, telah mencari mereka di pesta, telah memberikan suara untuk mereka. Dia bahkan, kadang-kadang, mencapai momen superkomunikasi sendiri, biasanya tanpa memahami persis bagaimana. Tidak ada dari studi-studi yang dibaca Sievers, bagaimanapun, yang tampaknya menjelaskan mengapa beberapa orang lebih baik dalam sinkronisasi daripada yang lain. Jadi Sievers memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah eksperimen untuk melihat apakah dia bisa memahaminya. Akselerasi besar. Tentu saja, sebagian besar tanggung jawab atas perubahan iklim jatuh sepenuhnya pada pundak mereka yang tinggal di dunia utara. Menurut lembaga amal Inggris Oxfam, jumlah karbon dioksida yang dipancarkan oleh 10% terkaya dari populasi planet ini mencakup lebih dari setengah total emisi di seluruh dunia. Mobil, pesawat, rumah besar, daging,
anggur. Menjaga gaya hidup yang mencakup hal-hal tersebut memerlukan sejumlah besar sumber daya dan energi yang terbuang untuk keuntungan hanya sebagian kecil dari umat manusia. Mengingat skala efek yang tidak dapat diubah dari perubahan iklim untuk generasi mendatang, sangat tidak dapat dimaafkan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu tentang itu selagi kita masih bisa. Sekarang adalah saatnya untuk menyerukan perubahan besar dan untuk membawanya secara konkret. Saya mengusulkan bahwa perubahan besar ini seharusnya tidak kurang dari tantangan terhadap sistem kapitalis itu sendiri. Tetapi sebelum menyampaikan tuntutan yang tampaknya tidak realistis ini, saya harus terlebih dahulu mengatasi asal-usul krisis lingkungan yang sekarang menampakkan diri dalam bentuk perubahan iklim. Di sini saya ingin menyertakan hasil studi yang dilakukan oleh Will Stephen dan peneliti lain yang merupakan bagian dari Australian National University Institute for Climate Energy Disaster Solutions. Menurut mereka, aktivitas ekonomi manusia setelah revolusi industri secara signifikan meningkatkan beban pada lingkungan. Seiring dengan peningkatan populasi manusia dan konsumsi energi, atmosfer menjadi penuh dengan karbon dioksida yang semakin banyak sementara penghancuran hutan hujan mencapai tingkat yang menghancurkan. Aktivitas ini meningkat dengan cepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, begitu juga dengan beban yang dihasilkannya pada lingkungan, dan peningkatan dramatis ini disebut sebagai akselerasi besar. Akselerasi ini hanya meningkat setelah berakhirnya Perang Dingin. Zaman percepatan ini tidak dapat berlanjut tanpa batas. Trajektori dari antroposen hanya menuju kehancuran total. Tetapi bagaimana keadaan ini terjadi? Untuk mengklarifikasi asal-usul krisis, kita harus terlebih dahulu memahami hubungan antara globalisasi kapitalisme dan penghancuran lingkungan. Ini akan menjadi subjek dari sisa bab ini. Bencana manusia yang berulang yang ditimbulkan pada dunia selatan. Jika kita melihat kembali sejarah kapitalisme, kita dapat melihat berbagai macam tragedi yang mendasari gaya hidup yang makmur bagi mereka di dunia utara. Seseorang mungkin mengatakan bahwa kontradiksi kapitalisme tercermin dalam fenomena dunia selatan. Bahkan jika kita hanya fokus pada bencana-bencana paling spektakuler dalam beberapa tahun terakhir, tumpahan minyak di Rusia, Mauritius, dan Venezuela, kebakaran hutan hujan Amazon yang merusak karena penyebaran agribisnis multinasional yang rakus, 2 bendungan gagal di Michigan Tengah yang disebabkan oleh curah hujan berlebihan, terlalu banyak untuk dihitung. Lingkup kerusakan sangat luas. Runtuhnya bendungan di Brumadinho, Brasil pada tahun 2019, mengakibatkan lebih dari 250 orang tewas. Bendungan tersebut dimiliki oleh Vale, salah satu dari 3 perusahaan eksploitasi sumber daya teratas di dunia, dan digunakan untuk menampung limbah biji besi, lumpur air dan produk sampingan mineral yang dihasilkan oleh proses penyortiran biji. Kecelakaan serupa sebelumnya pernah terjadi di bendungan limbah lainnya milik Vale pada tahun 2015, tetapi kali ini, manajemen yang ceroboh mengakibatkan runtuhnya yang menyebabkan ratusan ribu ton lumpur beracun menenggelamkan desa terdekat dalam alirannya. 6 limbah menutupi seluruh area, mengakibatkan pencemaran sungai dan kerusakan serius pada ekosistem secara keseluruhan. Apakah bencana semacam ini hanya hasil dari nasib buruk? Tentu tidak. Bahaya bahwa kecelakaan semacam itu akan terjadi telah diingatkan berkali-kali oleh para ahli, pekerja, dan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Namun, pemerintah dan industri lebih memprioritaskan pemangkasan biaya daripada mengembangkan langkah-langkah efektif untuk mencegah bencana. Ini adalah bencana-bencana yang sepenuhnya dapat diprediksi yang dikenal sebagai bencana buatan manusia. Bahkan begitu, dunia utara mungkin memilih untuk tidak peduli tentang insiden-insiden ini yang terjadi di tempat-tempat jauh seperti Meksiko dan Brasil. Mungkin ada pembaca yang berpikir bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi jangan salah, kita semua yang tinggal di dunia maju turut bersalah atas bencana buatan manusia ini. Selain itu, kejadian-kejadian ini juga dapat terjadi di dunia utara. Lihat, misalnya, tumpahan minyak pipa Keystone pada tahun 2022 dan tergelincirnya kereta api di East Palestine, Ohio, pada tahun 2023. Ini adalah kasus-kasus klasik dorongan kapitalis untuk keuntungan sebesar-besarnya yang mengarah pada bencana iklim dan konsekuensi yang bertahan lama bagi kesehatan penduduk setempat. Dalam hal apapun, besi dalam mobil kita, bensin yang mereka konsumsi, kapas yang dianyam ke dalam pakaian kita, daging sapi dalam mangkuk gidon kita, ini adalah hal-hal yang datang kepada kita dari tempat-tempat jauh tersebut.
Gaya hidup makmur kita akan tidak mungkin tanpa sumber daya alam yang dirampok dan kekuatan kerja yang dieksploitasi dari dunia selatan. Gaya hidup imperial berdasarkan korban orang lain. Sosiolog Jerman Ulrich Brand dan Markus Wissen memberi nama pada gaya hidup orang-orang di dunia utara yang didasarkan pada ekstraksi energi dan sumber daya alam dari dunia selatan. Mereka menyebutnya mode hidup imperial, imperiale Lebensweise. Mode hidup imperial pada dasarnya mengacu pada masyarakat-masyarakat dunia utara yang bergantung pada produksi dan konsumsi dalam skala besar. Inilah yang membuat gaya hidup makmur kita mungkin. Di bawah permukaan ini, ada struktur di mana biaya konsumsi kita diekstraksi dari tanah dan tenaga kerja masyarakat dunia selatan. Tanpa eksploitasi orang lain yang membayar biaya, mode hidup imperial tidak akan dapat dipertahankan. Menurunkan standar hidup bagi mereka di dunia selatan adalah prasyarat bagi jalannya kapitalisme, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara utara dan selatan bukanlah anomali. Ini, sebenarnya, merupakan hasil dari sistem yang berfungsi secara normal. Kita mengalami gaya hidup ini sebagai sesuatu yang diinginkan, meskipun, dan enggan untuk melepaskannya. Jika kita mengakui keadaan di dunia selatan, kita akan terpaksa menurunkan standar hidup kita sendiri. Gaya hidup kita, sebenarnya, adalah hal yang mengerikan. Kita semua turut bersalah dalam mode hidup imperial. Izinkan saya memberikan contoh apa yang saya maksud. Mode fashion cepat yang telah kita terapkan begitu dalam kehidupan kita seringkali diproduksi oleh buruh Bangladesh yang bekerja dalam kondisi terburuk. Anda mungkin ingat insiden terkenal tahun 2013 di Rana Plaza di Dhaka, di mana sebuah bangunan besar yang menampung 5 pabrik garmen runtuh, mengakibatkan lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa. Selain itu, kapas yang digunakan dalam pakaian yang diproduksi di Bangladesh ditanam oleh petani miskin di India yang bekerja dalam panas yang melelahkan melebihi 104 F9. Permintaan yang terus meningkat dari industri fashion telah menyebabkan penggunaan luas tanaman kapas yang dimodifikasi secara genetik. Akibatnya, petani kehilangan kepemilikan benih mereka sendiri dan terpaksa meminjam uang untuk membeli yang dimodifikasi secara genetik, bersama dengan pupuk kimia dan pestisida, setiap tahun. Ketika panen gagal akibat kekeringan atau gelombang panas, petani semakin menumpuk utang, dan tidak jarang hal ini mendorong mereka untuk bunuh diri. Tragedi yang saya jelaskan di sini bergantung pada fungsi normal kapitalisme global. Sama seperti, untuk alasan struktural, dunia selatan bergantung pada produksi dan konsumsi yang masuk ke mode hidup imperial. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, warga berhasil memahami bahaya bendungan limbah di Brumadinho. Jenis kecelakaan yang sama telah terjadi sebelumnya. Namun, meskipun demikian, mereka terpaksa melanjutkan penambangan. Para pekerja harus bekerja di lokasi penambangan untuk mendukung gaya hidup mereka sendiri, dan mereka juga terpaksa tinggal dekat dengan tambang. Dalam kasus pabrik garmen di Rana Plaza, para pekerja telah memperhatikan ketidakberesan pada dinding dan pilar, tetapi peringatan mereka diabaikan. Selain itu, petani di India menyadari bahwa pestisida merusak tubuh mereka dan dunia alam. Tetapi mereka terpaksa terus bekerja dan menghasilkan, untuk memenuhi permintaan global, karena industri fashion dan agribisnis terus berkembang dan berkembang untuk memuaskan keinginan tak terbatas dari konsumen yang ingin mengganti pakaian mereka setiap musim. Dengan cara ini, peningkatan pengorbanan manusia dan lingkungan menghasilkan peningkatan keuntungan bagi industri besar. Ini adalah logika modal. Masyarakat eksternalisasi menyebabkan pengorbanan tidak terlihat. Tentu saja, kebenaran yang sulit didengar yang diuraikan di atas telah disoroti berkali-kali sebelumnya. Tetapi begitu kita memberikan sedikit uang melalui sumbangan amal, kita melupakan semuanya lagi. Lupa ini memungkinkan karena kejadian-kejadian yang dimaksud tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Sosiolog Universitas Munich Stephen Lessenich telah menunjukkan bahwa penyaluran biaya ke tempat yang jauh, dan membuatnya tidak terlihat karena siklus berita 24 jam dan ekonomi perhatian, sangat diperlukan untuk kekayaan yang dinikmati oleh masyarakat di dunia utara. Dia mengkritik kecenderungan ini, menyebutnya masyarakat eksternalisasi. Mereka di dunia utara menikmati gaya hidup makmur yang dimungkinkan oleh pengorbanan mereka di dunia selatan.